Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, KPUD Jakarta resmi menetapkan 3 calon gubernur dan cawagup Jakarta. Nomor 1 Ridwan Kamil Suswono, nomor 2 Damakun, nomor 3 Pramono Sidul. Nah, jika pemilu dilakukan sekarang, siapa yang akan Anda coblos dan apa alasannya? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Saya sih yang dekat-dekat sama saya kenal aja. Yang nggak usah orang jauh-jauh. Kalau itu kan RK kan dari Bandung, di Jawa Barat. Dharma Pongrekon kita nggak tahu prestasinya. Ya udah pilih yang kita kenal aja lah. Lebih dekat. Ya kan sama aja. Yang penting dia bertanggung jawab dengan misi dan visinya itu. Menurut saya sih tiga-tiganya boleh, karena mereka itu semua pribumi asli gitu. Artinya warga Jakarta masih sadar. Artinya warga pribumi pun masih punya kemampuan gitu. Kenapa harus cari orang asing? Aneh gitu. Jadi tiga-tiganya boleh karena pribumi asli. Itu aja menurut saya. Kita boleh beda pendapat. Beda pendapat boleh. Terima kasih. Sih belum tahu harus pilih siapa. Saya mau lihat sampai debat nanti ya. Ini katanya debat perdana kan tanggal 6 Oktober ya. Anak saya aja nomor 2 itu, Mama pilih siapa? Dia kan umurnya baru 18 tahun ya, baru masuk kuliah. Gitu. Jadi saya bilang, oh Mama belum tahu. Emang kamu pilih siapa? Saya Bang Gul dong, Mak. Ngomongnya gitu, saya belum tahu. Jadi gini, memang kalau hasil survei kan RK tinggi ya saat ini ya. Survei per ya sekitar mungkin di bawah tanggal 15 ya, itu di bawah tanggal 15 September, sekitar mungkin awal September lah ya, itu RK tinggi ya. Terus kemudian Pramono Rano di tempat kedua. Darmakun saya rasa mohon maaf sepertinya sulit untuk bersaing ya. Ya kan, apalagi nggak didukung sama partai ya. Gitu. Jadi saya rasa gini, menurut saya ini ya, Pramono Rano masih berpotensi bisa kalahkan RK. Kalau menurut saya gini, jadi gini, yang terpenting Pramono Rano mampu melakukan sosialisasi yang sifatnya efektif. Ya kan, harus efektif. Kemudian Pramono Rano harus bisa mengemukakan konsep platform kebijakan, konsep kebijakan itu yang sifatnya rasional dan realistis dan dapat diterima oleh. Karena gini ya, kalau saya lihat di Jakarta ini kan masyarakatnya sangat majemuk, sangat beragam. Ya kan, jadi masyarakatnya juga rasional. Jadi itu diperlukan bagaimana calon cagup cawagup ini bisa menyampaikan suatu konsep, suatu platform kebijakan yang sifatnya rasional, sifatnya idealis. Ya kan, kalau Pramono Rano sanggup melakukan itu, ya kan, nanti di debat akan kita lihat ya. Kemudian pada saat kampanye, pada saat sosialisasi itu bisa dilakukan secara efektif, saya rasa bisa kemungkinan menang lawan RK sama Suswono kalau RK dan Suswono itu nggak terlalu banyak melakukan inovasi, ya kan, dan nggak terlalu banyak melakukan inovasi dalam membalikkan opini publik, persepsi publik ke mereka ya, gitu. Jadi apalagi di Jakarta ini pemilih nasionalis ini cukup besar. 60% ada, 60% pemilih nasionalis itu cukup besar Jakarta, dan juga basis pemilih PDIP juga cukup besar Jakarta saya lihat, ya kan. Jadi saya rasa sih Pramono Rano masih punya kesempatan untuk bisa mengalahkan RK sama Suswono, ya kan. Jadi kalau saya memang jujur saya masih mau lihat dulu pada saat debat nanti. Saya mau lihat dari konsep-konsep yang disampaikan, platform segala macam kan, dan juga bagaimana cagup cawagup itu
masalah klasik lah, masalah banjir macet ya. Ini masalah klasik Jakarta yang memang kalau untuk bilang Jakarta bebas banjir, bebas macet ya nggak mungkin ya. Paling nggak bagaimana mengatasi, tindakan pencegahannya seperti apa, konsepnya seperti apa dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, gitu kan, yang supaya substansi seperti ini, dan juga yang lain-lain. Yang jadi ya, terus bagaimana nanti kalau misalkan Jakarta itu nggak jadi ibu kota, terus kemudian menjadi kota global, itu bagaimana persiapan masa transisinya seperti apa? Ini kita mau lihat dari cagup dan cawagup yang berkontestasi yang saat ini. Jadi kalau Pramono sama Rano sanggup ya, apalagi di belakangnya ada Pak Ahok ya, ada Pak Ahok di belakangnya ya, sanggup untuk melakukan itu, saya rasa bisa menang kok lawan RK sama Suwono. Oke. Saya punya pandangan sih gitu ya, sebenarnya pilkada itu bukan urusan apa di pilkada ya, biasa aja. Cuma masing-masing ada kelompok golongan agama partai merebut kekuasaan, jatah-jatah cuan-cuan politik, benar nggak? Jakarta sekarang ya tiga paslon, saya sih nggak bilang jelek atau bagus. Kita lihat nanti debatnya dong nggak? Kita debat, kalau saya punya pandangan, debat tuh menentukan jiwa sifat seseorang bisa nggak dia memimpin, ya nggak? Contoh dulu si Anies, Buradur kan, ya nggak, ngomong gitu. Jadi saya punya pandangan, Jakarta siapapun jadi presiden. Kalau survei sih saya nggak yakin dah. Kenapa saya nggak yakin survei? Itu Indonesia tuh banyak politik partai yang tidak di luar dugaan, di luar pikiran kita, Toto. Bisa terjadi, benar, seperti Pilpres apa? Jadi kita lihat aja di debat, itu bisa menentukan apakah dia itu bisa memimpin, punya jiwa, punya kelebihan. Kita lihat aja baru kita milih, benar nggak? Yang penting yang jadi gubernur tidak menyalahkan uang pembangunan DKI, uang dari rakyat, ya nggak? Soalnya sangat susah, ya nggak? Harus mereka punya jiwa, punya sosial, punya kultur, punya nurani membangun Jakarta. Sebenarnya Jakarta sih udah nggak bisa apa-apa lagi, ya nggak? Tanah udah penuh, semua udah penuh. Paling-paling seperti rumah kita rehab di servis aja. Kali-kali mana lampu-lampu semua dihidrapin, mau diapa-apain dulu nggak bisa. Kita lihat daerah seperti di Gunung Sari, kali-kali pada dangkal semua dari dulu kan. Dulu ada Ahok masih bisa, dan sekarang saya nggak ada, ya nggak? Cuma banyak cita-cita, banyak ini istilahnya mode-mode di lapangan kacau semua, ya nggak? Kita lihat supaya masa depan Jakarta bukan di ibu kota lagi, bisa dirapi tata, tidak malu dipandang orang luar negeri, nggak? Beda jauh, apalagi Singapura sama Malaysia, Sarawak beda jauh antara bumi dan langit. Itu kan kamu ke Sarawak Kucing, tinggal sana rasanya enak itu. Jalanan semuanya rapi, lampu-lampu semuanya rapi. Kalau kita Jakarta, aduh, mesti kita bayangin apa ya? Ya kita harap ya nggak, supaya kita masa depan Jakarta bisa dipandang lebih bernilai. Saya pikir saya setuju sebagian yang disampaikan oleh Pak Jansen ya. Jakarta itu sebenarnya nggak usah terlalu dipermasalahkan kepala daerahnya, karena memang kotanya itu secara masyarakat sudah cukup matang. Buktinya dengan pejabat sementara aja PLT gitu ya, beberapa bulan atau berapa tahun pun nggak ada masalah Jakarta itu. Jadi nggak usah RK Ridwan Kamil menang atau Pramono menang juga, mungkin salah satu wali kota Jakarta Utara Timur ini ditunjuk misalnya jadi PLT pun jalan Jakarta ini. Jadi keberadaan sosok kepemimpinan mereka juga nggak punya dampak yang besar juga, kecuali untuk rame-rame aja gitu. Namun yang memang harus diperhatikan, marilah memilih calon gubernur nantinya tidak menyalahgunakan uang APBD itu. Prihatin nggak ketika rakyat masih banyak itu di Sunter, di sepanjang Kali Ciliwung yang lapar mati di tengah jalan. Kok bisa mengentertain salah satu organisasi motor-motor gitu, mobil-mobil dengan Formula E 560 miliar. Kan oknum gubernur tidak punya hati nurani yang mau tanda tangan seperti itu. Kalau dibilang itu hiburan untuk rakyat memajukan Jakarta, wah, amplifier efeknya kecil itu. Uang cuma satu hari dengan penonton fake semua, penonton stuntman semua Pak itu. Jadi jangan sampai lagi kita pilih gubernur yang
tidak punya hati nurani dalam memutuskan penggunaan anggaran rakyat. Bayangkan kalau 560 miliar itu untuk pengadaan Transjakarta, pasti akan lebih banyak orang yang tidak pribadi dan beralih ke kapasitas kursi atas yang 560 miliar unit itu. Tetapi Pak Ridwan Kamil pun jangan juga terlalu percaya diri. Karena kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil ini memang secara media darling, tapi kepemimpinan beliau di Jawa Barat kan yang hebat itu kan di Bandung. Kalau di luar dari kota Bandung kan banyak daerah miskin di Jawa Barat itu. Miskin, jorok, sungainya pun tumpat. Yang kemiskinan ekstrim pun ada banyak, kita nggak usah sebut namanya lah, karena mungkin kalau ada yang datang dari kampung yang disebut namanya tersinggung dia kalau dibilang kampungnya miskin. Tapi Jawa Barat itu juga provinsi yang masih banyak kekurangan yang Pak Ridwan Kamil juga belum bisa membereskan itu. Jadi tidak bisa Ridwan Kamil diidentikan hanya dengan Masjid Al-Jabar misalnya, diidentikan hanya menjadi kurator di IKN. Ketika dia jadi wali kota dan jadi gubernur, pernah kota Bandung itu dinobatkan jadi kota terkotor se-Indonesia, yang dia tersinggung itu gitu. Coba lihat di Google nanti. Jadi di Bandung sendiri itu kan cuma Braga sama Jalan Asia Afrika yang luar biasa. Kalau kita ke Bali sana itu, waduh, ya tahu sendiri lah Bandung kayak apa joroknya gitu. Kalau masuk ke dalam lorong-lorong itu ya, yang itu juga cerminan dari kepemimpinan Ridwan Kamil gitu. Tapi kalau Pak Pramono memang ya akan jadi administrator. Pak Pramono ini bukan Ahok yang berani mendobrak dan punya visi misi. Pak Pramono ini safety player. Dia ini administrator yang baik, tetapi bukan visionary leadership, bukan gitu. Dia tuh administrator yang baik. Terima kasih. Saya akan pilih nomor 3 karena partai cuma 2 kalau masalah PDIP dan Hanura. Jadi kemungkinan bagi-bagi rezeki lebih sedikit lah dibanding ada 12 atau 14 partai calon nomor 1 itu kan. Nah itu kan kalau bagi-bagi rezeki nanti buat rakyat jadi malah kurang gitu. Kalau sedikit partai kan ya bagi-bagi rezekinya sedikit, ke rakyat lebih banyak gitu. Nomor 1 52 51,8. Nomor 2 sekian. Nomor 3 28. Makasih. Saya sebetulnya mau pilih Donald Trump aja, karena kalau Donald Trump yang menang, Indonesia baik-baik. Kalau kita lihat pemilihan gubernur ini, kalau dari saya pribadi sih, saya tiga-tiganya saya mau pilih sebenarnya, karena pemilihan kita ini nih sebenarnya udah dikondisikan semua sebenarnya sih. Kalau kita nggak tahu permainan yang di atas antara penguasa dan ketua partai dalam pilkada ini, kita juga nggak tahu, kecuali mereka yang berada di dalam lingkaran itu. Kalau kita mau bicara sekarang dari sisi calon, kita nggak usah ngomong ya calon independen lah, itu hanya penggembira aja, jadi nggak usah dibicarakan. Kita ngomong soal dari RK dan Pramono Anung, ya kan? Kalau misalkan kita dari sisi logika aja lah ya, logika aja. Jadi kalau PDIP itu sebetulnya ini ibarat katakan kalau kita mau menjagokan kuda kita, misalkan dalam kuda kita mau jagokan kuda kita, pasti kita jagokan, kita pasti pasang kuda kita yang paling kuat kan. Jadi kalau misalkan PDIP mau, sebetulnya PDIP, saya bukan pendukung Ahok ya, tapi dia sebetulnya bisa maju Ahok. Dan siapa yang bisa lebih menang untuk lawan RK? Apakah Ahok atau Pramono Anung, saya tanya. Siapa chance yang lebih kuat sebagai lawan RK? Apakah Ahok atau Pramono Anung, saya tanya. Semua orang juga pasti tahu bahwa Ahok yang akan menjadi lawan yang lawan yang istilahnya chance menangnya tuh ada dibandingkan dengan Pramono Anung, dengan segala hormat kepada Pak Pramono ya. Tapi itu chance menangnya kalau dibandingkan dengan Ahok ya jauh. Jadi kita nggak tahu deal-deal antara Ibu Ketua Umum Partai ini dengan Pak Ketua Umum Partai yang pemenang, itu kita nggak tahu deal-deal di belakangnya kayak apa. Jadi saya rasa pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu sebenarnya juga cuma formality aja. Bahwa sebetulnya di belakang udah ada deal-deal, kita nggak. Jadi sudah ada pengondisian bahwa RK ya harus menang. Karena logikanya kalau PDIP mau menang, dia harus pasang Ahok.
Sebenarnya mau wakilnya siapa lah, mau Risma, mau Rizky Diapisahok, siapapun yang dipasang, dia akan jadi lawan yang seimbang untuk RK. Dan chance menangnya udah pasti ada. Jadi yang saya bukan ngomong Pak Ahok juga super tinggal lah ya. Kalau kita ngomong, dia bilang ya oke, pendapat orang masing-masing memang beda-beda ya. Tapi kalau kita nggak usah terlalu naif lah bahwa pejabat kita cuma lihat siapa yang korupsi lebih dikit sama korupsi lebih banyak gitu aja lah. Gitu lah. Jadi kita nggak ngomong bahwa dia adalah orang yang super suci, nggak juga. Saya tahu ada hal-hal yang intinya logically PDIP kalau mau menang dia harus pasang Ahok. Dan kenapa dia pasang Pramono? Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi ini terlalu dalam untuk dipahami rakyat-rakyat biasa kayak kita ini. Kita juga nggak ngerti di belakang di balik ini semua pada deal-dealnya kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi intinya siapapun yang mau nyoblos siapapun untuk kali ini, saya rasa final resultnya udah ada bahwa RK udah pasti dia yang menang. Karena dia kalau nggak dijamin menang, dia nggak bakal mau ke Jakarta. Dia pasti akan tetap bertanding di Jawa Barat karena di situ dia chance menang dia lebih tinggi. Thank you. Ya, saya sih memang sependapat sama penelpon sebelumnya. Jadi apapun ini sudah disetting. Disetting calon-calon tertentu gitu lah. Itu udah ada deal-dealnya. Karena ada pengamat politik tuh, Refli Harun lah, saya dengar di YouTube-nya, dia bilang kalau PDIP niat mau menang, dia pasang Ahok. Jadi saya setuju kan, kalau niat menang, ini kan udah niat menang. Jadi pasti ada sesuatu. Gara-gara seperti ini semua disetting dan sebagainya kan berarti ada yang nggak bener ya. Jadi salah satu bentuk perlawanan masyarakat ya coblos tiga-tiganya, karena ini tetap aja tidak sesuai keinginan masyarakat yang real gitu loh. Itu yang setting-settingan partai. Jadi ini pilkadanya pilkada pilihan partai gitu, bukan kehendak masyarakat saya bilang. Jadi saya memang yakin sekali dengan pengamat itu bahwa ini sudah disetting. Itu aja sih, makasih. Ya, saya pilih nomor berapa? Saya kasih alasan dulu ya. Silakan. 1, kalau nomor 1 alasannya karena dia pasti bekerja sama dan melanjutkan. Kenapa? Karena dasar-dasar Prabowo itu udah diletakin oleh Pak Jokowi, di mana misalnya 1, IKN, pembangunan IKN itu diakui oleh ekonom senior Amerika yang namanya Paul Reider, Paul Remer, yang baru menerima piagam piagam apa Ben bantu. Saya juga bingung. Itu ya. Terus penghargaan lupa aku tuh. Nah itu ya 1, 2. e-katalog kita itu itemnya udah jadi 7.900 item, di mana seperti yang lalu Sulhas buat masalah, di mana ada pengeluaran, kalau nggak salah itu pengeluaran minyak atau apa, pokoknya ekspor ke China, dia nggak tahu berapa kontainer, padahal dia dapat datanya dari China terima sekian puluh kontainer, dilaporin di Indonesia laporannya cuma sekian kontainer. Nah, hal seperti itu sudah dilakukan oleh LBP, ya tentu atas instruksinya Pak Jokowi, e-katalognya jadi 7.400 item atau juta, 7.4 billion ya, item kayak gitu. Jadi itu bisa menghemat anggaran kita almost 40-50%, di mana tender itu sudah lu nggak usah pakai cawe-cawe, lu nggak usah ini, kalau di situ udah langsung misalnya kayak komputer itu ya, komputer udah jalan gitu ya, harganya misalnya 1 juta, ternyata sekarang itu cuman dapat 600.000 kayak itulah ya kira-kira. Terus termasuk juga misalnya SDA kita, batu bara dan sebagainya itu keluar, itu pemerintah bisa tahu berapa banyak hasilmu, kayak gitu. Jadi lu nggak bisa bohong lagi, gitulah kira-kira ya. Termasuk juga penyulingan minyak dan sebagainya.
Lah, jadi dasar ini termasuk juga food estate segala gitu. Bahkan Haji Isyam itu pun mendukung Pak Prabowo membangunkan sampai mendatangkan 200 traktor dari China untuk membangun food estate-nya di Papua. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, terus jadi saya rasa apa yang dikatakan Pak Prabowo 7-8%, semoga itu berhasil. Oke. Dan karena itu saya dukung Pak RK. Kenapa saya kenapa yang nomor 2 tidak? Karena nomor 2 itu bukan Ahok, tapi independen. Di mana independen pasti digebukin oleh partai politik. Tahu kan partai politik kita gimana? Ya. Nah, kalaupun Ahok sekarang dicalonkan, saya pun juga nggak mendukung Ahok. Kenapa? Karena partainya beda. Ingat, Pak Ahok dulu partainya adalah Gerindra. Dan Gerindra Pak Prabowo yang lalu tidak cawe-cawe. Tapi coba dilihat hasil pilkada, hasil kepala daerah yang didukung oleh partai itu. Lah itu semuanya dicawe-cawe oleh ketumnya kayak gitu. Contohnya sekarang Bali akan diaudit yang berantakan seperti itu, makanya ada moratorium pembangunan di Bali dan sebagainya. Enggak hotel aja semuanya. Jadi ada beberapa daerah yang akan diaudit bla 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 sampai di situ. Jadi kita harus maju ke depan dan kita harus mensukseskan bahwa 2045 kita harus jadi maju. Makasih. Sekarang kalau saya bilang isiannya Jokowi, ya isiannya kemarin ada yang ngomong lagi kan isiannya semua menteri datang sowan ke si Gibran. Ya, terus ada orang ngomong ya dia bilang ini ya pembuktian terbalik dong. Kan nanti dilaporin ya pembuktian terbalik. Kalau nggak dilaporin ya isiannya berarti kan kita secara orang intelek ya bilang itu benar. Nah yang nggak datang katanya cuma satu atau 2 menteri, Sri Mulyani. Nah terus saya barusan nonton CNBC ya kan disebut tuh saham Gibran di PT PMMP turun 40% anjlok penjualannya. Nah itu kan sekarang saya bilang orang kalau paling jujur itu orang udah kena sakit parah. Kalau nggak orang udah mau mati, itu pasti gue jujur. Dia mau istrinya 3 kayak dia ngaku pasti. Nah makanya di samping ngomong anak Jokowi belum umur 30 tahun 2001 dia ngomong itu punya perusahaan 70 perusahaan terakhir yang dia beli PMMP 72 miliar duit dari mana? Sekarang kalau ya saya sih sekarang saya angkatan tahun 97 saya ngerasain dulu itu sakti jadi saya tahu teman-teman saya gimana saya juga tahu kalau saya nggak ikutan demo kita orang dikirim ke dalam kok. Nah, jadi kalau orang yang cuma orang dekat-dekat Solo apalagi yang udah kena keuntungan sama Jokowi udah bullshit dah. Ngomong. Percuma. Oke. Enggak, saya mau tambahin lagi ya. Jadi kalau saya lihat begini ya istilahnya sih maaf ya. Sekarang kalau saya jadi pemimpin, saya jalan saya setiap hari buang sampah, mungkin menteri saya juga buang sampah kok. Di kanan saya anak buah saya. Kalau setiap hari saya jalan saya mengutin sampah, mereka berani nggak buang sampah di depan saya? Saya cuma mau nanya begitu doang. Betul. Ya, jadi ya pikir sendiri. Kalau pemimpinnya benar, ya dia tinggal bilang kok menterinya, lu jangan korupsi. Rakyat kita banyak yang susah, yang mati kelaparan banyak bunuh-bunuhan. Tolong jangan korupsi. Sekarang korupsi juga ratusan triliun bebas kok. Nah sekarang ya kita dengar lagi misalnya misalnya gabung sama Kaisang tuh, misalnya beli tanah 2,1 hektar, itu kan mencolok mata, mana di Serpong buset, dah itu tanah berapa duit minimal 5 juta, itu mereka semua pencucian uang kok. Jadi istilahnya ini kayak zaman Soeharto aja mau balik, anak-anaknya memperkaya diri semua. Oke. Iya, kan melanjutkan. Balik ke laptop Pak Herman pilih yang mana? Iya kan kalau kita ya istilahnya kita sih nggak ada suaranya. Kenapa? Ya istilahnya kita orang intelek, ya suaranya pasti terpecah. Kalau yang dapat untung dari Jokowi ya pilih dia. Kalau kita nggak ada dapat sama sekali, ya kita juga lihat orang rakyat makin susah. Dia orang mau bilang apa pertumbuhan ekonomi kita berapa coba 9 tahun Jokowi? Ngomonglah ekonomi meroket coba rata-rata 4,17%. Mau Indonesia emas dari mana? Sekarang PDB kita berapa? 4.800 US dollar. Coba suruh hitung 5% dah kaliin 20 tahun lagi. Dapat nggak? Nggak dapat. Manusia ini negara maju dari mana? 14.850 dolar.
Salah, sorry, $13.850 buat negara maju. Coba hitung. Oke. Gimana caranya? Jadi jangan ngomong bullshit, ngomong manis-manis gimmick doang lah. Kalau ditanya A tuh jawabnya A, jangan sampai gitu dong Bung BR. Jangan. Bung BR tahu nggak bedanya pilkada sama pelajar? Nah, lo apa tuh coba bedanya? Tahu kan? Kalau pelajar itu hobinya tawuran, kalau pilkada hobinya keroyokan. DKI 16 lawan 2, Jawa Tengah 16 lawan 1, Jawa Timur 13 lawan 1, kan itu keroyokan namanya itu. Nah sekarang pertanyaannya kan suruh pilih salah satu di antara 3. Kalau saya nomor 1 itu kan namanya RK, itu mantan gubernur Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Saya kebetulan punya tempat tinggal Jawa Barat, saya tahu persis bagaimana perkembangan Jawa Barat. Jalan ke Sukabumi dari Kuda Besi sampai sekarang nggak ada perubahan. Jalan ke Puncak sampai sekarang ya masih gitu-gitu aja, belum yang lain-lain. Jadi menurut saya prestasinya kurang. Pak Suswono mantan menteri, mereka dua-dua orang pinter. Nah orang pinter ini kan itu dua-duanya priayi, konseptor semua. Menurut saya kalau Jakarta nggak cocok, terlalu halus. Kemudian kalau yang kedua Pak Rikun orangnya luar biasa pinternya. Cuman wakilnya saya nggak belum tahu tuh. Jadi karena nggak tahu ya saya nggak pilih. Nomor 3 Mas Pram sama Bang Dul. Ya Mas Pram tuh orangnya konseptor, kalau Sidul kan orangnya eksekutor. Jadi pasangannya serasi. Jadi kalau saya lihat pertimbangan ketiganya itu, saya pilih nomor 3. Kebetulan si Rano Karno itu dulu tetangga saya di Tebet. Jadi boleh dong pilih yang udah kenal, udah jelas. Benar. Jadi praktis aja jawabannya, nggak usah panjang lebar. Pak Beni ya, kita lihat aja sesuai hati nurani aja Pak. Benar narsum yang sebelumnya bilang harus ABCD. Yang perlu dipikirkan ini Pak, bargaining power ini tidak akan selesai kalau tidak ada tawar menawar nih. Siapapun pemimpin yang dipilih nanti yang terikat partai politik harus mengeluarkan sejumlah dana Pak untuk ke partai. Nah ini akan memberatkan rakyat. Jadi sesuai hati nurani lah, pilih ABCD silakan. Yang penting bisa membawa nama Jakarta. Karena satu pilihan yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi CEO Jakarta, pemimpin Jakarta kan, atau daerah-daerah lain. Khususnya sekarang kan yang dibahas Jakarta nih. Cuman dipikir bagaimana caranya meminimalisir penggunaan dana yang tidak merugikan banyak rakyat. Iya kan? Karena pada dasarnya pasti itu partai itu kan pasti mintalah setoran-setoran yang perlu diwajibkan untuk para peserta gitu loh, yang terpilih. Itu aja sih. Nah, opini-opininya mengerikan. Tapi ini saya sih berharap orang-orang yang pemirsa lah ya, Pas FM itu dalam memberikan opini tidak menanggapi pemirsa yang lain. Kita fokus pada topik, ya jangan menjelekkan. Pendapatmu jelek. Semua punya pendapat itu baik menurut mereka masing-masing. Ya jadi menghormati. Kalau untuk Ridwan Kamil, dia memang ya punya pengalaman lah ya. Di Bandung kan itu kota ya. Nah Jakarta itu mirip lah ya dengan kota, menata kota. Tidak ada itu sawah-sawah dan sebagainya, itu nggak ada seperti provinsi yang lain ya. Sebetulnya dia oke. Cuma terus terang saya kurang cocok dengan wakilnya yang dari PKS. Saya dari PKS-nya saya nggak suka ya. Tuh. Nah kemudian kalau dia didukung oleh cukup banyak partai, kemungkinan dia untuk dia masalah program kemudian anggaran itu lebih mantap lah ya. Nah kemudian untuk yang kedua, karena dia dari independen, ya seperti tadi dikatakan ya. Di DPRD itu kan anggota-anggotanya ya galak lah ya, partai, ya galak ya, ganas dan iya betul. Jadi seperti yang terjadi pada zamannya Ahok ya, banyak sekali orang-orang partai itu menyodorkan proyek-proyek yang mereka itu seperti tukar guling. Saya setujui programmu, tapi saya juga harus disetujui program saya yang jadi itulah ya. Jadi ya biasalah dagang sapi ya.
itu yang menyulitkan untuk pasangan nomor 2. Iya. Ya. Terlepas dia orang bagus, orang hebat dan seterusnya, ya. Ini kan politik, ya bukan militer. Nah, kemudian untuk yang ketiga, saya sebetulnya Pak Pramono cukup bagus, ya. Dia cukup bagus lah untuk lobbying ke partai-partai. Tapi ya kita tahu ya, sebetulnya kan PDIP sedang dipojokkan. Ya, nah memang kalau untuk secara pribadi Pak Pramono hubungannya cukup baik ya sama Pak Jokowi. Mungkin dengan semua pihak cukup baik lah ya. Cuma apakah dia bisa didukung oleh partai-partai yang Kim ini? Ya kita nggak tahu, Kim plus ini ya. Nah, untuk Rano Karno saya sih nggak melihat ada poin plus sama sekali. Dia kan dulu pernah di Banten, nggak ada hasilnya apa-apa. Dia cuma cengenges merasa ada orang anak Betawi dan sebagainya. Menurut saya ya, ya maaf kalau pendukungnya nggak setuju, dia nggak bisa kerja. Tapi mungkin masyarakat Betawi akan mendukung aja. Tapi untuk hasil kerja, untuk program eksekusi terobosan-terobosan kayaknya sih enggak. Ya, karena gini, yang namanya gubernur kalau terjadi halangan tetap, halangan sementara, maka wakil yang akan maju. Ya, nah apakah dia bisa menghadapi galaknya orang-orang DPRD? Ya, saya nggak tahu. Kalau cuma peringas-peringis ya saya sih nggak yakin. Nah, kembali ke laptop. Kalau hari ini saya harus memilih. Terus terang saya agak ragu. Ya, mau 1 mau 3 saya kurang oke lah ya. Kita lihat aja deh nanti untuk program yang kita kan belum tahu ya, program-programnya mereka apa. Iya, betul. Untuk sementara saya belum bisa jawab. Kalau hari ini dilakukan, saya tidak akan memilih. Mungkin ya coblos 3-3. Seperti itu. Oke. Kadang-kadang kalau memang udah jadi pembohong, orang tuh udah nggak percaya segala omongannya gitu ya. Kalau nomor 3 saya juga bukan ngomong apa, saya lihat pekerjaan dulu Ahok aja itu. Itu bukan dari kata-kata, juga bukan dari orangnya. Kenal Ahok tuh dari kerjaannya. Ya begitu, semoga kayak gitulah. Dari kerjaannya tuh saya kenal dia. Oke, makasih ya. Nomor 3,5 ada nggak? Emang beli kaos. Saya pilih Pak Ahok aja, ada nggak Pak Ahok? Oke, saya pilih Bang Dul aja sama Mas Pram. Karena beliau kan didukung oleh Pak Ahok. Jadi menurut saya sih siapa yang didukung oleh Pak Ahok itu pasti jalannya benar gitu Om. Oke. Terima kasih, selamat sore. Iya, kalau nomor 1 tuh pasukan yang lagi tuh gagalkan MK itu. Nomor 3 takut boneka. Ya benar kata Kong Ansel jadi cuma ngatur-ngatur doang, ya udah aja pilih nomor 2 lah, Dharma Kun. Oke. Itu aja sih, Mbak. Nggak ada, Pak. Ambil aja deh, Mbak. Gitu ya. Kami Seluk-Beluk Jakarta sudah pernah jadi gubernur juga, wakil gubernur juga. Jadi saya rasa jam terbangnya cukup lah. Yang ada aja dong Pak Gundolo yang dipilih, yang mana nih? Berarti Pak Pram aja deh, udah Mas Pram aja. Kenapa? Mas Pram, Bang Dul itu kan di belakangnya ada Pak Ahok. Jadi siapa yang dibantu Pak Ahok, saya yakin pasti jalannya benar, Mbak. Nggak mungkin melenceng. Baik. Iya, terima kasih. Yang tengah-tengah siapa? Boneka sajalah. Yang siapa Pak? Nomor berapa? Nomor 2 kan, tengah-tengah. Oh ya, tengah-tengah nomor 2 ya. Boneka sajalah, untuk main-main, nggak apa-apa. Siapapun yang terpilih gubernur yang akan datang, pilihlah kerjanya seperti Ahok. Namamu akan diingat selalu sampai selesai. Sama Ibu Risma hari ini juga, waktu dia jadi di Surabaya tuh, semua Surabaya jadi keren, bagus. Nah gitu, jadi jika Anda ikutin meniru kerjaannya seperti Ibu Risma Harinda dan Ahok, namamu akan diingat oleh seluruh bangsa negara Indonesia yang ada di Jakarta ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Yuli. Pramono Anung dan Sidul. Nomor 3 ya? Ya, karena mereka figur yang jujur, bersih, dan teknokrat. Pak Pramono juga seorang insinyur lulusan ITB. Begitu juga Pak Dul. Dan sudah
punya pengalaman sebagai eksekutif, Pak Dul sebagai Gubernur Banten, Pak Pramono Anung sangat dekat dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya mengharapkan nanti ada kerjasama yang baik dari Gubernur Jakarta dengan pimpinannya, yaitu aglomerasi Jakarta di bawah Pak Gibran. Itu yang penting. Dan juga saya berharap PDIP nanti bisa lebih dekat dengan Koalisi Indonesia Maju, sehingga persatuan Indonesia itu betul-betul membawa menuju Indonesia Maju. Terima kasih. Ya, tentunya saya memilih nomor 3. Nomor 3, oke. Kenapa? Pertama, si Dul kan sudah punya pengalaman, segudang pengalaman di Banten. Dan Banten juga sangat dekat dengan kota Jakarta. Iya. Nah, di samping itu juga memperhatikan khususnya ke masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa terjadi terwujud pemerataan. Dan akhirnya pembangunan Indonesia akan lebih cepat. Kalau menurut saya sih, kita sebagai warga DKI ya, alangkah baiknya ya, dari 3 pasang calon ini menurut saya juga nggak jelek-jelek banget ya. Pilihlah, kalau selalu saya diajarin nama orang tua dan nenek saya tuh, the best of the worst. Sekalipun nggak ada yang paling bagus, pilihlah, karena di dunia nggak ada yang paling bagus Bu ya. Pasti ada plus minusnya. Pilih yang menurut mata hati kita itu yang paling baik ya. Kalau saya pribadi sih nomor 3 ya. Cuma saya berharap siapapun nanti yang jadi gubernur DKI, jangan membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Itu yang paling penting Bu. Pancasila dan kebinekaan diutamakan, itu nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2 itu pemerataan ekonomi Bu. Di DKI ini kalau misalnya tuh masih ada social gap ya. Si miskin sama si kaya itu terlalu jauh gitu ya. Saya hanya berharap siapapun yang menang gitu nanti ya, tolonglah gimana ngatasin supaya jangan terlalu jauh lah social gapnya itu ya. Jakarta juga kalau bisa lebih baik ya, secara ekonomi, kebersihan, sampah, semuanya dah Bu diatasin dengan kita. Siapapun gubernurnya, walaupun belum tentu yang saya pilih nomor 3 itu menang, belum tentu kan. Harapan saya sebagai warga DKI itu aja, janganlah kita tuh nggak memilih 3-3 sama sekali colok 3-3-nya, atau nggak memilih tuh kalau bisa sih jangan Bu ya. Itu kalau istilahnya kapal tuh tanpa nakoda itu jauh lebih berbahaya kalau daripada kapal yang ada nakodanya gitu. Itu aja deh Bu, makasih. Ya, kalau saya semula memang mengharapkan Kang Emil bisa di Jakarta ya. Tapi kalau lihat gestur yang sekarang kelihatannya tuh agak dipaksa, maksudnya dipasangkan dengan tokoh dari PKS gitu ya. Terus di luar dugaan juga PDIP mengusung Mas Pram dan Bang Dul. Ya, pilihannya memang antara itu dua, tapi saya belum memutuskan mana yang lebih tepat. Mungkin ini udah terlanjur sih Kang Emil, mungkin memang dia orang potensial, tapi sayangnya tuh saraf perahu begitu jadinya. Ya mudah-mudahan ini yang berlangsung terbaik deh. Kalau susah milih, mungkin saya coba kasih kesempatan pilih nomor 2 itu ya, tokoh independen ya, supaya kalahnya, kalaupun kalah nggak malu-maluin gitu loh. Cukup dia bisa memberikan ide-ide yang memang out of the box dibanding yang ada sekarang, mengatasi masalah banjir, masalah kemacetan, masalah sampah, masalah pengangguran. Nah itu yang lebih penting sih. Ya mudah-mudahan sih ada calon yang baru. Ini yang di nomor 2 tuh warnanya nggak seperti yang Kang Emil ataupun Mas Pram begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel atas opininya. Dan mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih untuk komentarnya. Saya Anita Wijaya.